Saudara sekalian, semua kita mengerti apa artinya perasaan khawatir, perasaan takut menghadapi hari esok atau masa depan. Rasanya tidak pernah hati kita itu merasa plong, bebas dari kekhawatiran menghadapi hari esok atau masa depan. Entah bagaimana, setiap orang itu seperti diancam. Entah bagaimana, setiap orang itu merasa ada sesuatu yang mengancam, saudaraku. Seakan-akan itu ada sesuatu. Dan memang faktanya pasti ada sesuatu. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita membuktikan sesuatu itu bisa kita atasi. Sesuatu itu pasti bisa kita lewati. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bukan kekuatan orang Kristen, bukan kekuatan anak Tuhan, tapi manusia. Manusia pada umumnya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang pertama, saudara harus pahami bahwa semua manusia mengalami pencobaan yang biasa. Manusia pasti mengalami pencobaan yang biasa. Jadi, tidak boleh Anda berharap tidak mengalami pencobaan yang biasa. Kecuali jadi monyet, nggak jadi manusia. Kecuali Anda jadi binatang atau makhluk lain. Tapi selama manusia, kita pasti menghadapi pencobaan yang biasa. Lalu yang kedua, pencobaan tidak melebihi kekuatan. Yang pertama biasa, tidak melebihi kekuatan. Mestinya kita mengerti bahwa ayat ini muncul dalam rangka ketika Rasul Paulus berbicara mengenai perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Jangan tidak dikaitkan dengan hal itu. Coba 1 Korintus 10 dari ayat 1. Kalau kita membaca terus itu bicara soal perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan. Dan mereka pasti menghadapi pencobaan. Tapi pencobaan tidak melebihi kekuatan.
Lalu saudaraku, dikatakan kemudian saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Jalan keluar bisa memikul, bisa menanggung atau memikul. Saya ingatkan bahwa 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang sudah begitu sangat populer, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang dialami manusia. Ketika kamu dicobai, ya, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan, lalu kamu diberi jalan keluar supaya bisa memikul. Ini dalam rangka perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Jadi ayat itu tidak berlaku bagi orang yang tidak sedang ada dalam perjalanan. Kalau orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Kalau kita dari dunia ke langit baru, bumi baru. Banyak orang gagal mengartikan, gagal memaknai ayat Alkitab karena tidak melihat konteks. Konteks semuanya. Konteks yang keras. Konteks lagi. Ini orang suka mengambil ayat itu lalu tenang Bu ya. Ini tidak melampaui kekuatan ibu. Enggak boleh, dia enggak layak. Dia tidak layak terima ayat itu. Dia mengadakan perjalanan tidak. Lagu yang sampai akhirku menutup mata itu nadanya apa? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Satu. Apakah benar kamu sedang menanti janji? Janji yang mana? Janji yang mana yang kamu nanti? Yang kedua lebih konyol lagi. Kamu layak tidak menerima janji itu? Ini kan untuk orang yang sudah melayani Tuhan dengan segenap hidup. Kasihan banyak orang itu tidak berkualitas. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Kalau orang ya sudah mempertaruhkan segenap hidupnya buat Tuhan, dan benar-benar memindahkan hatinya ke surga, nyanyi lagu ini sulit membendung air mata, saudara. Sulit. Karena memang dunianya di situ. Ia merasa bahwa aku yang ditunggu Tuhan, aku layak ditunggu, aku layak dijemput. Nah, ayat ini juga pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia kepada orang yang ada dalam perjalanan. Nah, kalau bangsa Israel tidak mau keluar Mesir, masih tetap di Mesir, bagaimana Allah mau setia kepada orang yang
Masih di Mesir. Kasihan loh, banyak orang Kristen ya, ibu-ibu ya bodoh loh. Rajin ke gereja dari tahun kapan gitu, tapi enggak ngerti. Seperti tadi ada satu lagu swing ya, yang dinyanyikan apa tadi itu? Apa? Terus kau yang pegang hari esok, seakan-akan Tuhan jamin. Lah kamu jalannya kemana? Kalau jalan kamu itu tidak ke arah yang benar, kau tidak punya hari esok. Kamu tidak tahu dan kamu tidak punya sama sekali. Aku tidak tahu tapi aku punya. Karena aku tahu siapa yang pegang hari esok. Jangan tidak tahu dan tidak punya. Kamu tidak punya hari esok. Hari esokmu itu gelap. Hari esokmu itu kegelapan abadi. Hari esokmu itu kebinasaan. Kamu nggak layak punya hari esok. We don't know about tomorrow. Yeah, but we know who hold the future. Kita tahu siapa yang pegang hari esok. Waktu khotbah di Penin kemarin, tidak bisa diungkapkan lengkap ya. Juga saya ceritakan di para pembicara ya. Kalau kita menyadari bahwa kita menjadi anak Allah semesta alam yang maha dahsyat, kita sudah berlabuh di situ. Sudah berhenti di situ kita. Sudah nggak kemana-mana lagi. Mau kemana? Tidak ada tempat yang lebih aman, lebih nyaman, yang masa depan selain Tuhan. Maka tadi dari rumah saya siapkan kalimat ini. Mau dengar gak? Mau dengar? Mau ucapkan? The Lord is my future. Tuhan adalah masa depanku. Yang keras, Tuhan adalah masa depanku. Tuhan adalah masa depan kita, saudaraku. Dan Anda layak mengatakan, apa tadi, ku tak tahu hari esok, namun apa? Langkahku tetap. Langkah kemana? Kan kalau langkahnya ke surga benar. Dia pegang hari esok. Aku berhak memiliki hari esok karena dia yang pegang. Dan yang megang itu milikku. Dia masa depanku. Nah sekarang orang hidup suka-suka sendiri. Tidak benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak benar-benar hidup dalam jalan Tuhan. Tidak layak, saudaraku. Tidak layak. Pilihan kita harus satu, Tuhan saja, bukan dunia. Tuhan saja, udah. Kalau orang pilihannya bukan Tuhan saja, dia pasti jahat, licik, jahat, atau hanya baik saja, tapi tidak bisa sempurna. Yuk kita kembali ke sini, nanti kita balik lagi di penjelasan tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Tidak akan. Kenapa? Kamu dalam kontrolnya, kamu dalam monitornya, kau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupmu. The Lord is my future. Tuhan itu masa depanku. Nah, begini saudara. Ini sekarang yang saya mau kasih tahu. Tadi saya mulai dengan pernyataan, pada umumnya orang itu mengerti apa artinya khawatir atau cemas.
Kita semua sudah seperti terbelenggu, tertawan, tersandera oleh satu pemikiran, ada sesuatu nanti hari esok. Ya pasti ada sesuatu, tapi pasti kita bisa melewatinya. Karena itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita, Tuhan pasti memberi jalan keluar, kita bisa memikulnya. Coba lihat ke belakang. Coba lihat ke belakang. Coba lihat ke belakang. Banyak hal yang telah kita lalui. Dan faktanya kita bisa melaluinya. Belum tentu pencobaan yang kita akan alami, kesulitan yang kita hadapi ke depan itu lebih berat. Belum tentu. Bisa lebih berat kemarin. Yang kemarin kita bisa lewati, ke depan pasti kita lebih bisa lewati. Ya. Tapi saya belum selesai loh ngomongnya. Saya tidak mau Anda mengarahkan diri di dunia ini. Supaya perjalananmu menuju tujuan seperti bangsa Israel dari Mesir benar-benar sampai Kanaan. Supaya kita benar-benar sampai negeri yang Tuhan janjikan itu. Makanya ibu-ibu ya, itu harus berubah bener deh. Harus rohani deh. Udah gak boleh mikir duniawi, barang branded, perhiasan, udah enggak boleh lagi. Yang enggak punya duit kan, amin, amin. Ya yang kaya ini, udah capek-capek waktu dari muda, sekarang setelah kaya dapat, lalu saya enggak boleh menikmati. Ya nikmati pada batas yang benar, saudaraku. Saudara mau senang seberapa sih punya barang-barang begitu? Mau bangga seberapa sih? Kenapa enggak pikiran Anda enggak Anda tujukan ke masa depan? Ya. Ini kan temanya memandang hari esok. Hari esok Anda itu di mana? Kan gitu. Nah, saya mulai tadi dari penjelasan seperti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, bukan enggak ada. Tetapi itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Jadi semua orang juga mengalami. Saudara kalau melihat orang-orang non-Kristen, coba suruh cerita pengalaman masa lalunya. Banyak, betul? Bagaimana dia pernah jatuh miskin, bagaimana pernah masuk penjara, bagaimana dikhianati, bagaimana karam kapal. Tapi bisa dilewati. Ada hal yang lebih mengerikan lagi, tapi bisa. Semua orang juga punya pencobaan, kesulitan, kesukaran. Tidak usah orang Kristen, orang kafir. Tuhan mengatakan itu tidak melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia. Kecuali kita tidak setia. Tuhan menyertai bangsa Israel yang dari Mesir ke Kanaan. Tapi Tuhan tidak menyertai bangsa Israel yang tetap mau tinggal di Mesir. Saudara kira-kira itu masih terikat dunia atau sudah hatinya dipindahkan ke surga? Saudara bisa bahasa Indonesia enggak? Iya, makanya kan terus saya khotbah, ajak berdoa, supaya saudara itu sadar. Jangan matre kayak ibu-ibu tuh loh, kampungan bener deh. Kayak dia tuh hidup terus gitu. Anda punya barang branded bukan nggak boleh, boleh. Punya perhiasan boleh. Tidak terikat di situ. Kalau di Rehoboth ini Anda diajar tidak terikat dengan itu. Anda diajar untuk memikirkan hari esokmu di belakang langit biru. Nanti kita akan ngomongnya lebih dalam. Sekarang saya bicara dulu di sini. Matius pasal 6. Dari ayat 32. 32, 33, 34. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, Tuhan tahu kamu memerlukan semua. Jalan keluar dari laparmu. Jalan keluar dari tidur di emperan, ya kan? Kau perlu rumah kan?
Jalan keluar dari jalan kaki, kau perlu mobil kan, itu harus perlu jalan keluar kan. Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Kalaupun gak punya mobil bisa punya ongkos naik bus, Tuhan tuh tahu. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah artinya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah hanya berkutat sampai punya mobil, punya rumah, punya duit, mentok, udah selesai. Padahal bapakmu tahu kamu juga butuh, ngerti. Terus? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi tapi bukan karena tambahan itu loh kita cari kerajaan surga. Jadi kan begini saudara, kita itu membutuhkan sarana di sini. Untuk sampai LB3. Bapakmu tahu kau butuh. Tapi cari dulu, pikirkan dulu di sini. Maka semua akan ditambahkan supaya sampai ke sini. Bukan supaya bisa menikmati di sini atau berhenti di sini. Nangkap saya ngomong? Paham saudara? Bukan ini. Ini mah mau besar, kecil nggak masalah. Ini mau 10, mau 300, mau 200, mau 2. Yang penting jalan aja. Maka di sini ada kalimat asal dan makanan, pakaian cukup. Tapi kalau orang di sini fokusnya pasti mau lebih banyak, lebih prestis, lebih gengsi, nah begitu. Ini yang sesat. Ini yang sesat, saudaraku. Dan saya khotbah begini kepada orang, hampir-hampir orang sudah nggak bisa terima. Karena sudah nggak biasa. Orang tuh pada umumnya mau yang lebih gengsi, lebih prestis, lebih besar, kalau rumah lebih mewah, kalau mobil lebih bergengsi, itu sudah biasa. Tapi di sini saya mengajarkan tidak perlu. Tapi kalau kamu punya, boleh punya. Nggak punya, jangan sesali. Amin. Sekarang ada punya suami baik, ya puji Tuhan. Nggak baik juga, puji Tuhan. Jangan diratapi. Toh, udah terlanjur sih. Ngapain diratapi? Betul nggak? Udah, cuek aja. Dia juga cuek. Apalagi kalau dia nggak bertobat, ngapain mikirin dia? Anda mikirin Tuhan saja, kekerajaannya. Toh dia akan mati atau kita yang mati dulu? Bener gak saya ngomong ini? Bodoh, engkau jadi stres gara-gara si namanya banyak banget Jambrong, Kunyo atau siapa lagi. Suami orang baik-baik namanya Anton diganti Jambrong tuh gimana sih? Paham gak saudara? Ini yang benar saudaraku. Bisa gak dengerin saya ngomong ini? Bisa terima gak? Bisa berubah gak? Ayo berubah. Jangan kampungan. Anda kan jadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin yang baru datang ke Rehoboth pusing juga, ini ikut apa ya? Kayak kita di dunia lain. Memang saudara sedang dipersiapkan masuk dunia lain. Emang lama di sini terus? Kan nggak mungkin. Di dunia itu nggak lama. Jadi itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya menjadi tujuan. Jadi kesukaan. Jadi kebahagiaan. Jadi andalan. Ya. Jadi sumber keinginan dan hasrat. Ayat berikutnya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari esok nggak usah pikir, terus bisa dilewati lah. Terus Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. ada juga lah masalah, betul nggak? Tapi kamu bisa melewatinya. Hebat ya firman Tuhan itu, tepuk tangan saudaraku. Jadi tidak perlu khawatir, karena hari esok ada masalahnya sendiri. Loh kok begitu khawatir? Karena masalah itu membuat saudara merindukan kerajaan surga. Kalau orang tidak punya masalah, lihat orang yang pernah punya masalah, jadi sembrono. Dia pasti sembrono, percaya. Dia pasti tidak menghormati Tuhan. Sampai titik tertentu luar biasa sombongnya. Iya, sombongnya. Waduh, minta ampun deh.
Saya bukan baru kemarin sore lahir di bumi ya. Saya sudah 56, 57 sekarang. Saya sudah ketemu banyak orang. Saya udah lihat wanita-wanita yang waduh sombongnya gitu. Aduh, ampun dah. Kasihan dia. Dia kalau ke Rehoboth nih, saya setrika dia di sini. Sombong banget kamu. Bener, sombong banget. Percaya deh. Aduh, ampun dah. Apa sih yang dibanggakan dalam hidup ini? Kok bisa sebangga, sesombong itu? Tapi memang itu sudah irama dari muda sih. Keren. Pakai baju ini keren, pakai barang ini keren. Mobilnya keren, rumahnya keren. Pokoknya keren. Lama-lama kere. Ini peringatan ini ya nggak kebayar pakai duit. You nggak bisa bayar pakai duit peringatan seperti ini. Kalau Anda tidak perhatikan benar, wah celaka saudara. Tadi saya sudah katakan, entah bagaimana hidup manusia seperti tersandera, terancam, seakan-akan nanti itu ada sesuatu. Betul nggak? Ya memang ada sesuatu, tapi kita pasti bisa melewatinya. Sebelumnya udah bisa lewati. Ke depan belum tentu lebih berat, belum tentu. Bisa lebih ringan. Kemarin yang berat saja bisa, mosok yang ringan kita enggak bisa. Lalu kita baca ayat firman Tuhan tadi kan, bahwa itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini loh, semua makan minum. Ini kan sebenarnya sarana bapakmu tahu kamu membutuhkan. Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan bagaimana kamu menjadi seorang yang layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Bisa layak masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan. Semua ditambahkan. Jangan khawatir nanti masih ada kesusahannya. Tapi kesusahan ini sebenarnya mengingatkan bahwa dunia bukan rumahmu. Kalau kita hidup tanpa masalah, wah kita bisa betah. Yang tadi saya katakan ceroboh, jadi sombong, jadi angkuh. Udah angkuh, sombong, galak, ganas, liar. Ada nggak ya ibu-ibu yang begini nih di sini? Hah? Coba, ada nggak ya? Loh, halo? Di sini bapak-bapak semua ya? Oh nggak ada, ibu-ibu nggak ada, semua bapak-bapak. Ah, kok pakai rok? Ini ibu-ibu kan? Ada nggak ya ibu-ibu yang galak, ganas, sombong, mentang-mentang suaminya kaya, kenal preman, wah. Ada nggak ibu-ibu yang begini? Itu bilang ada itu siapa? Oh dirimu sendiri maksudnya. Saudara boleh jadi makhluk lemah dibanding pria. Tapi jiwamu harus lebih kuat. Mentalmu harus lebih tangguh. Amin. Harus lebih tangguh. Nah, ini saya ngomong nih, saya ulang-ulang supaya Anda masuk di pikiran saudara. Nah, lalu kita kan membaca bahwa ini pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ini dalam rangka bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Jadi kalau saudara tidak mengadakan perjalanan ini, Anda tidak layak. Oke. Kalau saya kasih ini berarti rambut panjang perempuan ya. Tadi Anda berarti ini ada ininya.
Akucir, apa? Kuncir. Tadi pak saya begini-begini Anda bisa ngeh ya? Nggak ngeh ya? Nggak ngeh. Oke, pakai rok aja deh. Oke. Saudara, apapun masalah di sini, ini tidak ada bandingannya dengan, nggak ada skala perbandingan dengan masalah ini. Apa? Masalah kekekalan. Kalau di sini, iblis masih bisa tolong loh. Tapi yang ini, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Nah kalau masalah-masalah di sini saja, Anda sudah celeng, udah saya nggak bisa ngajak ke sini. Sekarang nggak boleh. Ibu-ibu, konselor, jangan gini, udah Bu, sabar ya Bu. Sabar, udah Bu. Nyebut Bu, nyebut. Nyebut siapa? Ayo Bu, sabar, nyebut ya. Udah tabah Bu. Kadang-kadang kita begitu malah tambah kolokan itu. Tambah peluk kita. Sekarang gini, ibu mau berubah nggak? Bisa diam nggak? Pak itu konselor, ini konselor zaman cyber. Akhir zaman itu udah begini konselornya. Udah nggak? Udah Bu, sabar ya Bu, tabah Bu, kuatkan hati ibu. Pokoknya Bu, tidak melebihi kekuatan kita. Oh dia nggak jalan ke surga kok. Kita sekarang gini. Dia bisa nggak? Ini ngomong gue tempeleng loh. Enggak deh, enggak gitu deh. Enggak loh gitu, ini kan bercanda yang ini. Cuman gini loh, Bu, hidup itu memang begitu. Semua orang juga mengalami kayak ibu. Oke, bahkan lebih berat Bu. Dan Tuhan memberikan kita pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Dan pencobaan jalan keluarnya Bu. Dan hidup di dunia mesti ada masalah supaya kita merindukan langit baru, menginginkan dunia lain. Nah itu yang saya khotbahkan tadi, kamu khotbahkan ulang. Khotbahkan tanpa doa pembukaan. Saudara sampaikan itu. Sampaikan itu firman. Lalu kasih tahu, ini belum apa-apa dibanding kekekalan. Kalau sampai orang ditolak Tuhan, nah itu baru tidak punya hari esok. Kalau cuma di bumi tidak punya jodoh, di bumi tidak punya rumah, di bumi tidak punya anak, itu belumlah masalah. Bapak nggak ngerasain aja. Kecuali saya monyet, saya nggak pernah melihat orang menderita dan saya belum pernah menderita. Saya juga pernah menderita. Seberapa sih? Nyatanya kok bisa dilewati? Orang lain yang bukan orang Kristen kok bisa melewati? Masa kita nggak bisa melewatinya? Ngerti nggak bahwa yang kita hadapi itu, waduh nggak bisa kebayang beratnya. Justru menatap hari esok itu sebenarnya bukan esok di sini, esok di sini. Nah banyak orang itu nggak sampai mikir ke sini Pak. Bu, kenapa? Dia pikir hari masih panjang. Padahal kalau saudara tidak mulai sekarang mempersiapkan diri menghadapi hari esok, Anda tidak akan sanggup. Catat ya, orang yang tidak mempersiapkan hidupnya untuk hari esok di kekekalan, tidak mungkin jadi baik. Baik menurut Tuhan, tidak mungkin. Biar dia pendeta, tidak mungkin jadi baik menurut Tuhan. Nggak mungkin dia jadi rohani, nggak mungkin. Tidak mungkin dia mengasihi Tuhan segenap hati, nggak mungkin. Nggak mungkin dia punya hati yang kokoh dan teguh menghadapi bahaya, nggak mungkin.
pasti terbatas kemampuannya, kekokohannya. Tetapi kalau orang mempersiapkan hidupnya untuk kekekalan ini, hari esoknya itu di kekekalan, waduh, dia pasti mengasihi Tuhan. Kalau berbuat dosa pasti tidak betah hidup dalam dosa. Pasti artinya kokoh menghadapi apapun. Toh nggak sampai kok. Nggak sampai kepada kematian abadi. Nggak sampai pada kematian kekal kok. Nggak masalah itu. Sama sekali tidak problem. Oleh sebab itu kepada saudara-saudara sekalian, yang saya ajarkan itu ini. Cuman saya mengerti kalau saya berkhotbah hari ini, saat ini saudara, amin, itu nggak langsung bisa. Sudah terlalu lama terikat dengan dunia ini. Terlalu lama terikat dengan dunia. Sehingga nggak sanggup. Apalagi kalau saudara nanti pulang ke rumah, kembali ke tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat pada umumnya memang tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, atau anggota keluarga saudara yang hidupnya itu sebenarnya, maksud saya suasananya itu suasana materialistis. Ya sudah, susah. Ke depan dunia kita akan tambah sulit. Berulang-ulang saya mengatakan, pasti tambah sulit. Pasti tambah sulit. Tetapi kesulitan hari esok itu di bumi ini merupakan masa penampian. Tuhan membiarkan kejahatan merajalela, kesukaran hidup bertambah-tambah, pengaruh dunia jahat semakin kuat. Dan semua itu merupakan, saudaraku, masa penampian. Jadi jangan berharap oh gereja nanti akan tambah luar biasa kebangunan rohani. Kalaupun ada kebangunan rohani, ada kegerakan gereja-gereja, belum tentu gereja-gereja itu sungguh-sungguh mengarahkan diri kepada kebenaran Injil yang sejati. Dunia makin fasik, saudaraku. Makanya kalau kebenaran seperti yang saya sampaikan ini tidak betul-betul murni, tidak benar-benar kuat, tidak akan bisa merenggut saudara dari dunia. Tidak akan bisa merenggut saudara dari dunia. Tidak akan pernah. Jadi ke depan pasti masalah-masalah dunia makin rumit. Ekonomi, politik, sosial makin berat. Dan tadi yang terakhir saya sebut, kejahatan, pengaruh jahat manusia, pengaruh fasik manusia. Itu masa penampian. Di mana yang jahat bertambah jahat, yang baik bertambah baik. Nah, saudara termasuk yang mana? Ini masa penampian. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak saya tetap ada di dalam suasana rohani yang baik? Bagaimana saya kuat menghadapi segala keadaan ini? Jawabannya satu, dan saya menemukan ini. Menghayati, mengalami kehadiran Tuhan. Kita sudah mulai, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, berhenti berteori tentang Tuhan. Kalau saya tentu masih harus terus bicara tentang Tuhan dan tidak boleh berhenti. Tetapi lebih daripada saya bisa berkhotbah, saya sendiri harus menghayati, mengalami kehadiran Tuhan. Carilah Tuhan, walaupun seperti mencari jatuhnya jarum di jerami. Kejarlah terus, carilah terus. Untuk itu seperti yang saya kemukakan, saudaraku. Kalau selama ini saya berkata kepada saudara, 30 menit ya, 30 menit ya. Kalau saya sih mau menasihati saudara yang mau ya, enggak 30 menit. Mau jam 12 sampai jam 4 sore, ada waktu duduk diam di kaki Tuhan.
Ingat bagi Bapak Ibu yang punya waktu, jangan sampai meninggalkan tanggung jawab. Jangan berkata kepada pembantu, nanti kalau Bapak telepon bilang ya, aku lagi menghadap. Pembantu bilang, oh sekarang Ibu menghadap Pak Presiden Jokowi ya? Bukan menghadap Tuhan tahu. Ibu mati ya? Enggak, artinya berdoa. Anak bilang, mama bikinin mie. Diam loh. Mama lagi mau menghadap. Anak diceplokin telur terus. Jadi mukanya kayak telur ceplok. Itu juga tidak tanggung jawab, saudaraku. Tapi begitu ada waktu, ini terutama ibu yang ada waktu, temuin Tuhan. Di jalan diam, renungkan Tuhan. Sampai Bapak Ibu ya bisa menghayati kedahsyatan Tuhan. Nah, di sini saya tidak bisa mengungkapkan. Kalau tadi saya katakan the Lord is my future, Tuhan itu masa depanku. Itu tidak boleh hanya sebuah keyakinan di dalam pikiran. Apa yang kita yakini kita rasakan. Kita harus merasakan. Bukan hanya aku yakin, dari yakin ku rasakan. Oh, itu sering hanya fantasi. Benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini saudaraku, ajaibnya luar biasa. Kita nggak bisa mengungkapkan kepada orang lain dan menceritakan kedalaman pengalaman dengan Tuhan itu. Jadi ibarat orang menyelam ya saudara, ini kalau laut ya. Ibarat orang menyelam saudaraku. Kedalaman laut, pengalaman kedalaman dengan Tuhan itu tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan, tetapi buahnya itu nanti akan sangat kelihatan. Orang yang benar-benar menghayati dan mengalami kehadiran Tuhan itu kelihatan sekali. Nampak jelas. Yang pertama, dia tidak punya keinginan. Keinginannya kuat bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau dia mau kemana, dia buat apa, dia buat ini, buat itu. Tidak mungkin sesuatu itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan Tuhan. Kan kalau ibu-ibu kan, ya gimana mau ngomong lagi ibu-ibu lagi ini. Anda kan nggak salah pergi belanja nih. Tapi sekarang kan sampai nggak bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gak tersinggung kan ibu-ibu ya? Loh, serius nih. Yang disebut kebutuhan itu ya semua keinginannya. Dan Anda pasti tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Ya gitu aja kok salah. Ya nggak salah sih. Kalau Anda masih dianggap anak-anak. Tetapi kalau saudara sudah diperlakukan Tuhan sebagai orang yang dewasa, Anda sudah tidak perlu pergi ke tempat tertentu buat sesuatu yang tidak ada kepentingannya untuk Tuhan. Kalau misalnya saya diajak anak-anak, Pap kita pergi jalan-jalan, harus jalan-jalan. Aku tidak boleh memperhatikan pelayanan tapi keluargaku sendiri tidak aku perhatikan. Pap nanti kita keluar kota, oke, keluar negeri pun oke. Mengantar istri ke rumah sakit misalnya, oh itu bagian penting. Tadi saya baru cerita, istriku pulang tek, makan. Saya duduk depannya, dia cerita, saya dengerin. Mendengarkan cerita istri pun bagian dari kebutuhannya. Dia mau didengar, aku dengerin deh. Walaupun saya udah sebel kadang-kadang. Udah mau bikin kerja ini, kerja itu, tapi Pak begini, oh ya, oh gitu ya. Kalau harus setulus-tulusnya gitu. Oh ya udah deh, oh gitu ya. Kalau dulu kan gak suka, datang pura-pura kunci krek, jangan diganggu. Ada tulisan di pintu saya, jangan diganggu. Ada. Don't disturb, tapi jangan pakai tulisan kayu yang gede itu. Diukir itu, jangan diganggu. Udah, kalau udah begitu gak boleh ketok. Saya bisa ngamuk. Saya lagi berdoa, padahal aku tidur di dalam. Tapi sekarang aku mau.
Ya, tapi saya ini belum sempurna ya, belum berarti 100% saya bersih, enggak ya. Tapi keinginan kita makin menciut. Tuhan, Engkaulah kehendak-Mu yang ku mau lakukan. Kalau kita menghayati kedahsyatan Tuhan, Allah semesta alam yang maha kudus, yang dari kekal sampai kekal sudah ada, yang daripadanya segala kuasa kemuliaan kerajaan menjadi Bapakku. Wih, luar biasa. Aku berlabuh di situ. You are my future. Hebat saudaraku. Kalau orang sudah menghayati Tuhan itu, kehadirannya, waduh, buahnya kelihatan. Pengalaman menghayati itu nggak bisa diceritakan, tapi buahnya kelihatan. Dia nggak punya keinginan. Dia nggak punya kebahagiaan. Artinya sesuatu yang, oh kalau punya ini aku lebih bahagia. Enggak. Saya tuh rindu loh ada ibu-ibu yang saleh seperti itu. Betul. Itu pasti nanti pengaruhnya hebat banget dengan ibu-ibu terhadap ibu yang lain. Yang saleh. Tapi juga dewasa mental. Yang gak banyak mau ngomong, kalau ngomong juga berarti saleh. Dan Roh Kudus akan tolong saudara untuk itu. Jadi wanita saleh. Nanti Tuhan akan tolong ya. Temperamen kita mau dikikis, macam-macam itu luar biasa. Jadi tidak punya keinginan kecuali kehendaknya. Nanti ambisi emosi kita, temperamen kita dikikis. Tidak punya kebahagiaan selain Tuhan. Tidak punya andalan selain Tuhan. Saudara sekarang kan punya masalah nih. Rasanya kok nggak ada jalan keluar, kok semua tertutup. Tenang, tenang. Bawa kepada Tuhan, pasti ada waktunya Tuhan tolong. Jadi kalau belum jangan paksa Tuhan. Lalu yang keempat, tidak punya kepentingan kecuali memenuhi rencana Tuhan. Saya rindu ada ibu-ibu yang jadi saleh seperti ini. Memandang hari esok hidup saudara, hari esokmu itu Tuhan. Jadi kalau Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sama dengan yang saya kalimatkan itu loh. Hayati Tuhan dan alami Tuhan. Aku enggak bisa itu Pak. Dirangsang lewat doa tiap hari. Kalau saya udah bilang 30 menit, bagi yang mau ngotot, seperti saya termasuk ngotot. Mau jam 1 bangun, jam 2 bangun, mau jam 4 bangun. Kalau sudah ngantuk saya tidur tapi enggak berdoa. Saya kalau saya tidur enggak berdoa berarti aku mesti berdoa jam 2 nanti. Nah, oh Tuhan aku mau tidur dong, saya enggak masuk tidur. Saya langsung blek aja. Hilang. Tapi jam 2 bangun. Tengah malam itu suasananya nggak bisa ditukar. Ketika semua sepi, nggak ada suara, terus kita memandang Tuhan, buset, dahsyatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi menjadi Bapakku. Waduh, kita berhenti di situ, saudara. Kita berlabuh di situ, saudara. Nah, disitulah saudaraku kita menemukan hari esok. Kita menemukan hari esok. Dan kalau kita bisa melakukan seperti yang tadi saya katakan itu, aku tidak punya keinginan Tuhan kecuali kehendak-Mu. Aku tidak punya kebahagiaan Tuhan kecuali Engkau. Aku tidak punya andalan Tuhan selain kekuatan-Mu. Aku tidak punya kepentingan Tuhan selain rencana-Mu. Kita baru bisa bikin senyum Tuhan. Hanya orang yang bisa bikin senyum Tuhan yang akan tersenyum di hadapannya nanti. Kalau Anda belum membuat senyum Tuhan, you jangan harap bisa senyum di hadapan Tuhan. Buat senyum Tuhan hari ini, baru Anda bisa tersenyum di hadapannya. Ada yang amin? Anda ngerti maksudnya? Saudara bisa bikin senyum Tuhan hari ini, Anda baru bisa tersenyum di hadapan Tuhan. Tapi kalau Anda sekarang tidak membuat Tuhan senyum, Anda yang nyuruh Tuhan, senyumkan aku Tuhan. Kasih ini, kasih itu, beri jalan keluar dari problemku ini, itu. Aku biar senyum Tuhan. Anda menghadap dia nggak bisa senyum. Tuhan tersenyumlah dengan apa yang kupikirkan. Tersenyumlah dengan apa yang kulakukan. Tersenyumlah dengan semua yang kuperbuat. Senyumlah Tuhan, walaupun aku berjuang untuk itu mati-matian. Nanti kalau Anda mati, Anda baru, Tuhan. Tepuk tangan, Ustaz. Sekarang ini saudara,
Sudah bikin senyum Tuhan enggak? Halo? Belum? Oke, saudara sudah bikin senyum Tuhan enggak? Belum. Kalau belum membuat senyum Tuhan, sudah punya hari esok belum? Stres nih kayaknya saya ngomong ini. Loh iyalah, kalau enggak stres Anda enggak bertobat. Jadi belum membuat senyum Tuhan dengan benar. Betul. Jadi hari esok masih belum jelas. Pasti saudara juga belum siap mati. Ini berani banget sih ngomongnya. Berarti saudara belum siap meninggal kan? Jujur saja, jangan aku biar meninggal, aku siap ketemu Tuhan. You belum bisa senyum. You belum punya hari esok yang pasti. Jadi ternyata merajut hari esok itu tidak singkat, tidak mudah. Itu pergumulan berangkat dari diri kita sendiri. Merajut hari esok ini. Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ratap tangisan mengiringi pulangku. Pada akhirnya saatnya tiba, berada di ujung jalan ini. Kita berpisah sementara, kelak berjumpa lagi. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah apa. Oke, nanti dinyanyi di rumah ya. Coba HP-nya semua dinyalakan dulu. Nanti supaya nyala, saya nyanyi agak keras supaya direkam. Ntar dilatih di bus, di mobil ya. Sampai rumah harus dinyanyikan depan suami ya. Oke, udah siap? Rekam. Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ratap tangisan mengiringi pulangku. Pada akhirnya saatnya tiba, berada di ujung jalan ini. Kita berpisah sementara, kelak berjumpa lagi. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami
nantikan di sana, di rumah Bapa. Puji Tuhan ya. Gak apa-apa ya saya nyanyikan lagu kematian ya. Karena hari esok kita cuma di sana ya. Di sini mah gak menjanjikan ya saudaraku. Yang tinggal hanya namaku, terukir di nisan batu, tak segenggam harta dunia yang ikut ku bawa serta. Alam sekitar membisu, di tanah kering yang beku. Telah berakhir semua kisah di dunia yang penuh resah. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi hanya tubuh yang fana. Tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Sesungguhnya aku tiada lagi ada di sini, di makam bumi hanya tubuh yang fana. Tinggal bersama Tuhanku dan semua orang suci di kerajaan yang mulia abadi. Saudara, betapa kita ini orang-orang yang penuh pengharapan. Sebab selama di dunia ini ya kita pasti bisa melewati karena Tuhan setia, tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Jadi jangan ada yang dimanja-manja lagi. Udah bu, tabah bu. Kenapa mesti begitu? Seperti anak ya, dia bisa ngangkat 10 kilo, dikasih 8 kilo terus dia, aduh sabar ya nak. Loh dia bisa kok. Pakai sabar ya nak, aduh nak. Yang tabah ya nak loh. Dia bisa kok pakai tabah-tabah. Kecuali ini mampunya 8 kilo, suruh ngangkat 80 kilo baru. Aduh nak kasihan kamu. Kan gitu. Halo. Jadi kita pasti sanggup. Amin. Kita pasti mampu ya. Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan. Seperti kita telah melewati banyak hal di masa lalu. Ke depan juga kita pasti bisa. Dan hari esok ada sulitnya sendiri. Supaya kita fokus ke langit baru. Ini hidup yang penuh pengharapan, saudara. Oke, tepuk tangan, saudara. Bayangkan kalau kita ya sudah memiliki kehidupan seperti ini, betapa indahnya, saudaraku. Loh kok sampai nggak mau ikut Tuhan itu kenapa? Kesenangan sementara, kesukaan sementara kok bisa membelenggu, mengikat saudara loh. Jangan. Telah tertabur bunga melati di atas tanah pemakaman ini. Semerbak harumnya tak menghibur hati, berpulang yang dikasihi. Kidung nyanyian pun mengiringi di saat peti terbenam ke bumi. Jerit dan tangisan
menggetarkan jiwa. Di sini tak lagi jumpa. Telah tertabur bunga melati di atas tanah pemakaman ini. Semerbak harumnya tak menghibur hati, berpulang yang dikasihi. Hidung nyanyian pun mengiringi di saat peti terbenam ke bumi. Jeritan tangisan menggetarkan jiwa. Di sini tak lagi jumpa, sebab engkau debu dan jadi debu kembali. Telah berakhir waktu yang Tuhan beri. Bersiapkah pada hari kematian tiba, yang pasti datang pada waktunya. Sebab engkau debu dan jadi debu kembali. Telah berakhir waktu yang Tuhan beri. Bersiapkah pada hari kematian tiba, yang pasti datang pada waktunya. Saya berharap mulai siang ini ibu-ibu sudah melihat ke sini ya Bu, ya, udah ke sini ya. Langit baru, bumi baru. Ini jadi slogan kita terus. Pokoknya LB3 ya. Langit baru, bumi baru. Jadi semua masalah-masalah yang terjadi kecil, nggak ada artinya dibanding kekekalan. Kalau kekekalan terjawab karena kita menghayati dan mengalami Tuhan, kita membuat senyumnya, itu hari esok sudah terjawab. Jadi kalau waktu ditanya, siap. Hari esok kita terjawab cuma satu, ketika kita membuat senyum Tuhan. Amin.